Ya pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita sore hari ini terkait dengan operasi pasar murah. Saya kembali ke Pak Mehmet terlebih dahulu. Pak Mehmet, tadi penjelasan untuk jangka pendeknya sudah dilakukan. Sebenarnya jangka panjangnya seperti apa Pak Mehmet yang harus dilakukan? Dalam jangka panjang itu kan harus ada pemetaan kebutuhan secara nasional. Kemudian kebutuhan dan kesediaan, ketersediaan bahan pokok itu. Tadi saya maunya secara bincang sebentar, jumlah penduduk antara jumlah penduduk malam, jumlah penduduk siang juga itu harus dipertimbangkan. Karena pola konsumsi itu tetap akan tergantung kepada jumlah penduduk. Artinya sekarang kalau umpamanya pemerintah kota mau melakukan subsidi, berapa sih subsidi yang tersedia oleh pemerintah kota yang harus disediakan setiap menjelang hari raya, begitu kan? Sehingga ini kan harus dimasukkan ke dalam APBD atau ke dalam APBN kan begitu. Kalau dalam jangka panjang sih saya lebih menitik beratkan masyarakat itu sebenarnya harus sejahtera, penghasilannya tinggi, harga mau daging sapi Rp200 1 kilo, 200.000 umpamanya, itu tidak jadi masalah. Sekarang jangankan 200.000 atau 120 sekarang. Daging sapi diberikan sekarang oleh Pemkot punya disubsidi sampai 60.000. 60.000 per kilo. Kalau masyarakat daya belinya rendah, 60.000 juga belum tentu kebeli ini. Jadi artinya ini hanya semacam shock terapi saja begitu bagi masyarakat di dalam menghadapi setiap menjelang hari raya. Dalam jangka panjang yang belum sekarang betul dilakukan oleh pemerintah itu adalah jumlah kebutuhan daging itu. Dugaan saya bahwa pemerintah itu menghitung ketersediaan daging yang ada di para petani. Padahal para petani itu ketika punya sapi belum tentu dijual ketika menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Sehingga kebutuhan akan daging sapi tetap berkurang. Karena para petani tradisional menjual sapi atau menjual kambingnya itu ketika kebutuhan anaknya mau sekolah. Begitu, bukan menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Sehingga kalau yang namanya kebutuhan daging sapi, mestinya yang dihitung itu adalah ketersediaan daging sapi yang ada di para pengusaha, di luar para petani. Ini yang diperhitungkan itulah termasuk juga sapi-sapi yang dipelihara oleh petani begitu. Oke. Pak Erik, berarti artinya apakah seperti Pak Mehmet katakan ini seharusnya sudah ada penghitungan lebih dalam seperti kasus saat ini daging sapi tersebut? Ya, memang kami sampaikan pemerintah daerah memang terbatas kewenangannya, tapi kami melihat juga sekarang pemerintah pusat sudah mulai melakukan aktivitas seperti itu, termasuk penghitungan tadi data potensi jumlah pasti yang misalnya jumlah potensi pangan yang ada di Indonesia seperti apa, jumlah kebutuhan seperti apa, dan yang tidak kalah pentingnya adalah yang masih menjadi PR bersama itu adalah bagaimana tentang mata rantai distribusi yang ada atau yang sekarang masih beredar di Indonesia ini, sehingga pada tahun yang lalu kami ingat betul juga pernah terjadi harga ayam di Bandung itu melonjak sangat tinggi. Betul. Padahal informasi dari Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, Pak Dodi, pada saat itu menyatakan bahwa Jawa Barat adalah salah satu lumbung dari supplier daging ayam di Indonesia. Tapi kenapa kalau Bandung yang radiusnya tidak terlalu jauh, malah terjadi kelangkaan dan harga yang membumbung tinggi. Ini yang menjadi salah satu PR yang harus disikapi bersama, baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan kita pemerintah daerah. Dan yang tidak kalah pentingnya juga, kepada warga juga kita bisa memberikan suatu kearifan bahwa kondisi-kondisi seperti ini supaya bisa proporsional menghadapi setiap menjelang bulan ataupun hari-hari besar baik keagamaan maupun nasional. Karena memang kebiasaan konsumtif ini juga ikut mempengaruhi mata rantai distribusi itu sendiri. Itu mungkin. Bang Mehmet, tapi sebenarnya artinya juga ini bisa mempengaruhi mental dari masyarakat juga, artinya menjelang Lebaran atau tunggu aja nanti juga ada operasi pasar murah. Sebenarnya yang harus dirubah juga ini adalah perilaku konsumen kita yang cenderung sering terjadi harga panik begitu. Ya. Harga panik itu justru ketika harga cenderung merambat, masyarakat dengan ramai-ramai memborongnya begitu. Akibatnya ketersediaan barang di pasaran itu menjadi sangat berkurang. Padahal kalau umpamanya perilaku konsumennya itu rasional,
ketika harga naik mestinya dikurangi gitu. Jadi kalau sekarang harga daging naik dari 100 menjadi 110, 120, 130 umpamanya. Kalau konsumennya rasional, ketika saya mahal, udah aja substitusi beralih ke daging ayam umpamanya. Bahkan di negara lain seperti di Malaysia, saya dengar tadi pagi, di Malaysia itu harga daging itu adalah 55.000 kalau dikonversi ke rupiah. Karena di sana adalah daging kerbau umpamanya. Nah ini kan di kita belum dibudidayakan atau belum begitu memasyarakat konsumen mengkonsumsi daging kerbau. Coba kalau ada substitusi, taruhlah ini ada daging sapi, daging kerbau. Ketika daging kerbau menjadi 50.000, daging sapi 130, saya akan beralih ke daging kerbau. Nah kalau permintaan akan daging sapi itu beralih ke daging kerbau, itu akan secara otomatis harga akan turun dengan sendirinya. Artinya ada proses substitusi tadi antara daging sapi dengan daging kerbau. Ada pengganti lah. Kalau sekarang kan dari daging sapi ke daging ayam, ini kan agak jauh itu. Coba ke daging kerbau gitu kan agak moderat kan begitu perubahannya. Iya. Oke, Pak Erik, untuk tanggapan masyarakat seperti apa? Ya, yang jelas masyarakat untuk memang seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil Wali Kota pada saat launching juga bahwa operasi pasar bersubsidi ini belum bisa menyentuh keseluruhan warga di Bandung. Namun demikian ini diharapkan ikut membantulah sebagian dari kebutuhan sebagian dari warga yang ada di Kota Bandung untuk bisa berpartisipasi menghadapi bulan suci Ramadan ini. Dan harapannya juga masyarakat juga bisa secara proporsional tadi menghadapi hari-hari besar ini sehingga bisa searif mungkin menjaga tadi, karena selain daging sapi sebenarnya banyak yang kita himbau seperti lauk pauk dan juga lain sebagainya, itu bisa sebagai pengganti untuk mensubsidi. Tapi memang kembali pada kebiasaan dan habit kita bahwa kalau itu harus daging, kalau nggak daging sapi, daging ayam. Tapi ini edukasi yang kita harus lakukan. Oke, baik Pak Erik, saya masih akan bertanya terakhir dengan apakah sudah sesuai target nih Pak? Artinya tadi dikatakan nih untuk kalangan orang-orang yang kurang mampu seperti itu. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, kita tahan. Dan pemirsa, kami akan kembali sesuai jeda berikut ini.